Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang relate dengan dunia public speaking. Tips berbicara di depan umum. Ketika saya memberikan kelas atau training, banyak sekali pertanyaan muncul. Kak, bagaimana caranya untuk kita berani berbicara di depan umum? Kak, gimana sih tipsnya untuk kita menghindari rasa takut berada di depan panggung dan menyampaikan argumentasi atau opini kita? Pertanyaan-pertanyaan itu hampir selalu ada di setiap event yang saya hadiri. Itu didukung dengan sebuah penelitian dari Statistic Brain yang mengatakan bahwa sekitar 74% manusia itu mengidap yang namanya glossophobiya. Apa sih glossophobiya? Glossophobiya itu cemas atau takut berbicara di depan umum atau berada di panggung menyampaikan argumentasi, opininya, ataupun presentasi hal-hal yang lain terkait dengan public speaking. So, bagaimana caranya? Bagaimana solusinya untuk kita berani tampil di depan umum? Kita bisa melakukan 5P. Apa sih 5P itu? P yang pertama ada penyesuaian diri, kemudian ada pernafasan, perubahan bahasa tubuh, pemanasan, dan penjangkaran. Yuk kita bahas satu persatu secara singkat nih. Penyesuaian diri itu maksudnya gimana, Kak? Penyesuaian diri itu kita lakukan secara fisik dan mental. Yang bisa kalian lakukan, kalian datang ke TKP itu in time, jangan on time. Kenapa? Karena kalau kalian datangnya on time, kalian akan susah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan nantinya kalian menyampaikan argumentasi, presentasi, ataupun orasi dan lain-lainnya. Jadi kalian datang sebelum waktu yang memang dijadwalkan, lihat survei environment-nya seperti apa, entah dari podiumnya ataupun nanti panggung, ruangannya, apakah ruangan indoor atau outdoor. Itu kalian posisikan nanti diri kalian di mana, itu disesuaikan dan harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kenapa demikian? Dengan begitu nanti kalian menjadi lebih rileks, lebih siap. Karena kalian sudah tahu, oh nanti saya akan berdiri di sini. Oh nanti jangkauan audiensnya segini loh. Oh nanti suhu ruangannya atau soundnya dan lain-lainnya memang sudah oke, sudah terdukung dan sudah dicek. Preparationnya sudah cukup. Jadi sudah sesuai. Penyesuaian secara fisik dan mentalnya sudah lebih terakomodasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian P yang kedua itu pernafasan. Ini juga sering sekali menjadi keluhan bagi public speaker. Entah itu di sini public speaker itu luas ya. Bisa guru, dosen, mahasiswa, ataupun pekerja, manajer, dan lain-lainnya. Memang orang-orang yang berkepentingan untuk public speaking atau menyampaikan sesuatu, presentasi, orasi, menyampaikan hasil proyek, menyampaikan rancangan, ide, dan lain-lainnya, itu butuh effort dan energi dan suara. Kalau yang kita gunakan adalah pernafasan dada, biasanya nih yang digunakan adalah pernafasan dada sehingga orang itu capek mengeluarkan suaranya. Sini nih di bagian leher terasa kok kayaknya kering sekali suara saya itu kayaknya sudah habis. Cepat sekali lelah, cepat habis suaranya. Nah itu ya kemungkinan besar yang digunakan adalah pernafasan dada. Maka solusinya apa? Kita gunakan pernafasan perut atau diafragma. Caranya bagaimana, Kak? Untuk mempelajari ini sebenarnya tidak cukup sekali dua kali ya. Memang perlu latihan rutin. Tapi saya akan tunjukkan indikasi sederhana saja. Kalau kalian bernafas menggunakan pernafasan dada, ini yang harus dihindari ya. Identifikasinya adalah kalian tarik nafas. Nah, bagian pundaknya itu ikut naik. Itu adalah pernafasan dada. Rasanya gimana di leher itu kayak ada yang ketarik. Dan bagian perut memang kempes ya, karena ketarik ke atas. Ini pundaknya juga ikut naik. Itu adalah pernafasan dada yang membuat kalian akan cepat lelah ketika berbicara banyak atau mengeluarkan banyak suara. Kalian harus biasakan atau latihan pernafasan perut atau pernafasan diafragma. Caranya kalian tarik nafas melalui hidung, tapi bagian pundak dan dadanya rileks. Jadi ketika kalian tarik nafas nih misalnya, nah bagian dadanya itu dan pundaknya nggak ikut naik
seperti tadi pernafasan dada. Dan justru kalau kalian pegang perut kalian atau bagian diafragmanya, itu ada tekanan. Bukan malah mengempes ya, tapi justru ada tekanan. Itu adalah pernafasan perut. Coba lakukan ini 3-5 kali sebelum kalian berbicara depan umum. Itu akan melancarkan oksigen dalam tubuh dan membuat kalian semakin rileks. Dan ketika berbicara depan umum, itu bisa menekan rasa grogi, semakin berani berbicara depan umum. Tapi di luar itu, untuk kalian yang ingin mahir dan memang lebih sering menggunakan pernafasan perut, latihannya harus rutin. Ya setiap pagi lah ya, sekitar 10 atau 15 kali pernapasan perut. Itu harus rutin, nanti jadi terbiasa. Kalian akan lebih punya power suaranya, akan lebih tidak cepat lelah mengeluarkan suara atau banyak suara karena kalian menggunakan pernapasan perut atau diafragma. Kemudian ada perubahan bahasa tubuh. Maksudnya seperti apa? Ada bahasa tubuh yang membuat kita semakin berani atau percaya diri. Di antaranya adalah kalian bisa membusungkan dada. Jadi kalau misalnya tadinya kalian agak bongkok gitu ya, atau tidak terlalu tegap berdirinya atau posisi duduknya, segera busungkan dada. Nah, itu akan membuat rasa proud juga terhadap diri. Jadi kalian tuh memang percaya, oh saya bisa. Itu akan timbul kalau pikiran positif itu muncul di dalam pikiran kalian, alam bawah sadar juga akan menuntun kalian untuk memang berani, lebih pede lagi berbicara di depan umum. Selain itu apa? Selain busungkan dada, kalian bisa melihat ke atas. Atau tersenyum. Tersenyum itu membuat aura kalian tuh menjadi positif dan semangat lagi. Ketika pembicara atau public speaker-nya itu auranya positif dan semangat, itu akan memengaruhi audiens dan environment sekitar kalian. Itu memang sangat berpengaruh ya. Dari public speaker-nya bisa memengaruhi audiens di sekitarnya. Jadi keep smile, itu membuat pikiran positif, aura positif, kaliannya juga nanti diterima secara positif oleh audiens. Cara lainnya juga tak dikit ya orang yang jumping atau lompat-lompat sebelum dimulai acara. Di belakang panggung, di toilet, di ruangan kalian. Itu untuk warming up juga sih ya. Untuk melepaskan rasa grogi. Jadi nanti ketika ingin berbicara baru, sudah lebih siap, lebih ready, lebih bersemangat, berapi-api lagi. Tapi harus tetap dikontrol, jangan terlalu berapi-api. Kemudian pemanasan atau warming up dapat dilakukan dengan cara kalian ngobrol dengan audiens yang sudah datang, tanya aja kabarnya atau berasal dari daerah mana, kenapa ikut event ini, kenapa ikut kelas public speaking ini, tanyakan. Atau misalnya bicara dengan panitia yang penyelenggara ataupun sesama pengisi acara, sesama narasumber itu bisa membuat kalian lebih rileks. Atau ada juga nih yang melakukan secara individu, misalnya berbicara dengan diri sendiri di toilet atau di ruangan dengan cermin untuk preparation saja, mengingat poin-poin penting dan juga menjadi lebih rileks lagi, lebih siap lagi. Atau ada juga yang melakukan senam wajah, senam otot mulut ataupun rahang. Ada yang melakukannya dengan A, I, U, E, O. Jadi lebih otot-otot wajahnya itu lebih fleksibel lagi dan artikulasinya juga nanti lebih jelas. Ada yang melakukan seperti itu. Jadi silahkan lakukan yang menurut kalian sesuai dengan cara kalian. Dan yang terakhir ada penjangkaran. Apa sih maksudnya penjangkaran? Penjangkaran itu kalian tarik memori positif, memori yang paling menyenangkan di hidup kalian. Untuk kalian rasakan feel-nya ini pada saat itu. Sebelum kalian menjadi pembicara atau public speaker. Kenapa? Karena dengan pikiran yang positif, mood kalian juga akan positif. Auranya bahagia aja. Dan itu ketika kalian nanti memberikan presentasi, argumentasi, ataupun orasi dan public speaking lainnya, itu terbawa dengan keceriaan, dengan semangat, dengan kebahagiaan itu yang kalian widespread juga kepada para audiens kalian. Itu akan dirasakan oleh audiens. Dengan demikian,
kemungkinan besar kalian akan diterima dengan sangat baik di hati audiens dan apa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi hal yang menarik bagi mereka. Percaya diri, latihan, latihan, dan latihan, dan belajar terus. Lakukan evaluasi, terima masukan dari orang lain, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling bisa, jangan merasa sudah cukup ilmunya. Jadi memang harus terus belajar dan berlatih. Jam terbang itu sangat memengaruhi juga ya dari kemahiran kalian berbicara di depan umum. Jadi ambil saja setiap kesempatan yang ada untuk meningkatkan lagi kemampuan kalian dalam berpublic speaking. Ya, sekian dari saya. Semoga itu semua bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan sampaikan dengan cara yang beretika. Oke, see ya.